program ini bukan tidak ada dasar hukumnya, semuanya ada dasar hukumnya gitu. Jadi tidak orang menilai misalkan ini bisa kuliah lebih cepat, tapi itu ada syarat dan ketentuan dan berlaku hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon mahasiswa yang experience lah. Begitu kalau dari prodi, apalagi prodi ilmu hukum kami kan akreditasi A, Bu. Jadi memang kualitas itu juga harus dijaga, diutamakan juga, dijaga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilak Podcast. Kali ini saya Ana Fimuja akan berbincang-bincang dengan Kaprodi Ilmu Hukum tentang rekognisi pembelajaran lampau. Saat ini sudah bersama saya Kaprodi Ilmu Hukum. Halo Pak Robert Libra. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu Bapak? Ya, selamat pagi. Pagi menjelang siang lah kalau gitu ya. Nama saya Robert Libra, ya, Ketua Prodi Ilmu Hukum. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Nah, karena kita hari ini berbincang-bincang tentang rekognisi pembelajaran lampau, mungkin teman-teman atau sobat Unilak ini belum tahu nih apa sih itu RPL khususnya di Prodi Ilmu Hukum. Mungkin Pak Libra Pak Robert boleh jelaskan nih Pak apa itu RPL? Ya, jadi program RPL ini adalah program pemerintah memiliki dasar hukum ya, yang merupakan pengakuan dari capaian pembelajaran baik dari pendidikan formal, non formal ya, untuk perkuliahan ya, di mana di sini pada program rekognisi pembelajaran lampau ya, seseorang bisa kuliah tentunya bisa lebih cepat dengan pengalaman kerja, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua juga bisa ada syarat dan ketentuan. Mungkin boleh dijelasin syarat dan ketentuan yang dimaksud itu seperti apa? Ya, yang pertama dia punya pengalaman kerja. Calon peserta ini ya punya pengalaman kerja yang sesuai dengan prodi yang dituju. Dituju. Terus misalkan peserta ini dulu juga pernah kuliah tapi tidak selesai. Misalkan dia kuliah dulu sampai semester 5 tapi tidak selesai. Maka nilai-nilai dia pernah kuliah tersebut ya bisa dikonversi namanya. Bisa dikonversi. Terus pengalaman kerjanya juga bisa diakui gitu. Kalau nanti dilihat dulu apakah sesuai dengan mata kuliah atau tidak. Kalau sesuai dengan mata kuliah dikonversi, maka ketika nilainya itu dikonversi atau diakui, jadi si calon mahasiswa ini tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut, maka bisa lebih cepat dia. Jadi mata kuliah yang diambil setelah itu adalah mata kuliah yang belum diambil sesuai dengan kurikulum di Prodi Ilmu Hukum. Nah, gitu. Jadi kalau yang sudah dikonversi itu maksudnya tadi sesuai dengan pengalaman kerjanya, atau perolehan SKS dari transkrip nilai sebelumnya dia pernah kuliah gitu ya, maka nilai tersebut nanti dirapatkan oleh, ada asesornya ya, tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, ada asesornya, ketat sekali memang, ada asesornya. Setelah diakui mata kuliahnya itu, maka si mahasiswa tersebut lah tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut sehingga bisa lebih cepat. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan cepat kuliahnya itu ini ya, tapi langsung cuma 2 tahun tidak, tetap harus memenuhi SKS-nya, cuman SKS-nya sudah ada yang diakui oleh pengalaman kerja atau dia pernah kuliah sebelumnya. Mungkin boleh dijelasin Pak, di ilmu hukum sendiri itu untuk 4 tahun kuliah mahasiswa reguler itu biasanya berapa SKS? 144 sampai 146 SKS, 144. Iya. Iya, sekitar 144, 146 SKS lah gitu ya. Konversinya itu sendiri nih Pak sampai berapa? Kalau konversi untuk di Prodi Ilmu Hukum setiap mahasiswa tentu berbeda-beda. Karena pengalaman hidup seseorang itu kan juga berbeda-beda ya. Cuma ada yang dapatnya
60 SKS, ada yang dapatnya 40, bahkan pernah dulu ada dapatnya 20 SKS bisa dikonversi. Ada juga yang dapat yang 70 SKS begitu. Maksimalnya kita Maksimalnya 80 SKS. Ya. Jadi kalau 80 SKS itu sudah bisa dibilang ini udah mau separuhnya gitu ya Pak? 80 SKS sudah mau separuh. Sudah mau separuh. Berarti misalkan Itu pun yang betul-betul mahasiswa ini experience sekali ya. Sangat berpengalaman sekali. Misalnya dia sudah berpengalaman bekerja di bidang hukum itu. Di bidang hukum itu misalkan 5 tahun atau 10 tahun gitu. Dia sudah itu saja bidang yang sesuai dengan bidang hukum tersebut begitu. Mungkin boleh dicontoh nggak orang-orang yang berpengalaman itu contohnya profesinya itu seperti contoh anggota Polri. Anggota Polri dia sudah perwira, misal dia sudah berdinas misalkan 10 sampai 15 tahun, terus dia sudah banyak menangani perkara hukum, itu ada bukti semua. Jadi ada buktinya itu apa saja, ada surat pengalaman kerja, ada sertifikat pelatihan, foto-foto kegiatan, terus penghargaan beliau sebagai yang bekerja di bidang hukum. Misalnya anggota Polri ini kan memang bekerjanya di bidang hukum, yang bidang hukum ya, memang ada juga bidang yang lain. Nah, yang bidang hukum ya nanti kita cek seluruh dokumennya itu, kita cek terus kita cocokin dengan mata kuliah, dan ada asesor, tim penilai dari ada tim khusus di prodi ilmu hukum, ada tim khusus. Ya, ada asesornya juga di sana, ada asesornya, dicek di betul-betul selektif ya. Setelah itu mahasiswanya juga dipanggil untuk wawancara, bahkan dicek juga ke lapangan sebetulnya betul tidak mahasiswa ini berpengalaman atau tidak. Setelah itu baru dikonversi ke mata kuliah begitu. Pak, mungkin boleh cerita sedikit. Tadi kan dijelasin kalau misalkan sebelumnya mungkin dari universitas lain sudah sampai semester 5 itu juga bisa ya? Bisa, cuma tentu kurikulum dari prodi ilmu hukum di universitas lain itu berbeda dengan kurikulum kita. Mungkin kalau ada persamaan, misalnya ada yang sama, misalkan mata kuliah umum itu ada yang sama dengan mata kuliah kita, ya kita konversi. Yang penting irisan mata kuliahnya itu betul-betul ini ya, betul-betul pas gitu. Misalkan nih Pak, kalau misalkan udah di DO nih beberapa tahun yang lalu dari kampus lamanya, apakah bisa konversi ikut PPL di sini? Ya, DO ini memang ada ini nih perdebatan juga. Saya hanya yang tidak selesai ya, bukan dikeluarkan ya, yang tidak selesai. Yang tidak selesai, yang belum selesai. Kalau dikeluarkan nggak ada masalah, tentu kita ini juga. Gitu. Tahu saya tidak, ya bukan untuk yang di DO, tapi untuk yang tinggal skripsi aja gitu. Bukan tinggal skripsi. Kalau RPL ini Bu, misalkan dia dikonversi sudah 2 semester atau 3 semester kami konversi, itu tetap dia kuliah lagi. Mata kuliah yang belum dia ambil atau mata kuliah yang belum dikonversi oleh tim konversi itu diambil. Mahasiswanya kuliah seperti biasa, kuliah selesaikan gitu. Tapi kalau menurut asesor mata kuliah sudah dikonversi tak perlu diambil karena sudah diakui. Nah, itulah maksudnya rekognisi pembelajaran lampau itu. Jadi memang betul-betul berdasarkan pengalaman kerja, memang betul-betul berdasarkan misalkan ada pernah dia kuliah sebelumnya gitu. Pak, mungkin boleh diceritakan Pak, dari prodi ilmu hukum sendiri ini sudah berapa lama mengadakan program RPL? Oh, baru sih sebenarnya 2023. 2023. Kalau mahasiswanya sendiri kira-kira sudah ada yang Sudah juga ada berarti yang cukup cepat ya, karena kan ya berarti dia kuliah ada setahun lebih lah. Karena dulu itu bisa setahun lebih ya. Jadi yang dikonversi itu berarti hampir 80-an juga, 80 SKS juga. Sangat berpengalaman ya Pak. Sangat berpengalaman. Kalau udah sampai 80 itu tuh mahasiswanya sudah sangat berpengalaman sekali itu ya. Sudah bekerja di bidang hukum tuh ya 5 tahun sampai 10 tahun. Itu bukti-buktinya ada semua. Jadi bukti-bukti itu nanti diperlihatkan, bahkan dia dihadirkan oleh asesor. Berarti ya. Ada sesi wawancara juga. Ada sesi wawancara juga. Ada sesi wawancara untuk memverifikasi pengalaman CV. Memverifikasi CV dia gitu. Kalau sekarang ini Pak, mahasiswa kita ini dari
profesi apa aja nih? Kalau di prodi ilmu hukum ada mahasiswa itu yang reguler A ya. Ada reguler A itu ya memang fresh graduate. Fresh graduate itu dari taman SMA saja. Jadi tidak bekerja. Ada juga mahasiswa ini yang sudah bekerja, kita ini ke reguler B gitu. Cuman sebenarnya enggak ada ini, cuman jadwal kuliah aja yang berbeda-beda gitu. Jadi ada mahasiswa fakultas hukum itu ada yang berprofesi sebagai anggota Polri, ada yang dokter, Dokter juga ada, ada Pak? Dokter forensik atau gimana? ada dokter forensik juga, Berarti yang masih di hukum. ada yang dokter umum, ada yang anggota DPR, gitu ya, ada yang pegawai pemerintah, aparatur sipil negara, ada yang kepala desa, macam-macam profesi, ada yang kerja staf notaris, staf kantor pengacara, begitu. Ada yang ada yang pegawai pengadilan, begitu ya, kuliah S1. Jadi bervariasi. Jadi mahasiswa kami itu adalah tidak hanya yang fresh graduate, juga ada yang sudah bekerja. Oke. Mungkin kalau dari sisi perkuliahannya nih Pak, apa ada yang membedakan sih? Ada yang membedakan antara kuliah yang biasa sama kuliah yang SPM? Kalau sistem kuliah biasa, tentu dia mengambil semua mata kuliah, karena mata kuliah tidak ada yang diakui, belum ada yang diakui. Nah, berarti kan dari awal ya. Kalau RPL, perkuliahannya sama sebetulnya, kuliahnya sama. Kalau dia belum ngambil, kalau mahasiswa belum ngambil ke mata kuliah tersebut, tentu dia masuk ke dosen tersebut. Perkuliahannya sama saja, Bu. Cuman ada mata kuliah yang dia tidak perlu kuliah lagi, mata kuliah itu. Karena itu ya, Pak? Bukan, bisa saja dia sudah pernah ngambil pada dia pernah kuliah sebelumnya, atau dikonversi berdasarkan pengalaman kerja. Iya, pengalaman kerja. Dikonversi berdasarkan sistem asesor itu dia berpengalaman terhadap ini, terhadap profesi ini, dan ini cocok ke mata kuliah, ada sertifikatnya semua, ada pelatihannya semua, dan itu dikonversi oleh tim asesor. Kalau kuliahnya itu masuk setiap hari atau di kelas profesional atau kelas khusus gitu? Kami masuk kecuali hari Minggu lah. Setiap hari kecuali iya, hari Minggu. Senin sampai Kamis itu full ya. Jumat Sabtu itu ada reguler B juga. Berarti ada reguler A sama ada reguler B. Berarti mahasiswa kita ini boleh memilih mau yang boleh. Hanya perbedaan jadwal, sama saja sistem perkuliahan, sama hanya perbedaan jadwal. Sistem kuliahnya sama, SKS-nya sama, jamnya pertemuannya sama, begitu, cuma ada perbedaan ini jadwal gitu. Pak, mungkin boleh kembali ke pengalaman. Kalau misalkan yang berpengalaman itu kita mensyaratkan minimal gitu. Kalau kami di Fakultas Hukum, yang penting dia bisa membuktikan dia berpengalaman lah, ya 5 tahunan lah ya. 5 tahun. 5 tahunan. Masih di bawah itu tidak direkomendasikan. Ya tergantung asesor lah nanti. Tergantung asesor. Keyakinan, kan ada keyakinan asesor juga. Apakah asesor yakin dengan pengalaman? Bahkan asesor kalau dalam aturan itu bisa turun langsung ke lapangan, melihat situasi dia bekerja itu langsung gitu. Iya. Berarti tahun ini jadi tahun pertama kita bakal wisuda mahasiswa RPL. Itu yang berapa? Saya lupa apakah 3 atau 4 itu. 3 orang itu rata-rata Polri itu. Polri yang sudah berpengalaman. Polri yang sudah ya dinasnya cukup lama. Ya dia sudah bekerja di bidang hukum itu sudah lama gitu. Jadi kami lihat semua, jadi bisa dengan konversinya agak banyak. Mungkin di tahun ini atau tahun-tahun ke depan kita bakal tetap buka RPL aja. Tergantung program pemerintah. Kalau kami di Prodi Ilmu Hukum ya, kalau ada dasar hukumnya dari pemerintah, tentu kita tidak mau menyalahi aturan ya. Kalau ada dasar hukumnya dari pemerintah dan memungkinkan itu untuk dibuka, kami akan buka. Pokoknya SOP-nya jelas, tidak asal-asalan. SOP-nya jelas, tidak asal-asalan. Gitu. Dan ketat sekali sebenarnya. Mungkin boleh dijelasin. Tadi kan kita selalu bilang ketat ya. Boleh dijelasin dari awal Pak, ketatnya itu tuh seperti apa? Mungkin dari sisi pendaftaran secara administrasi, kemudian dari wawancara, kemudian dari
apa pengecekan secara langsung. Jadi begini Bu, maksud saya ketat itu adalah eh, kita itu kan harus berhati-hati juga dalam mengakui pengalaman seseorang. Itu juga, itu sih. Tapi kalau di administrasi tentu tidak ya. Dia daftar seperti biasa, ada mekanismenya di universitas itu. Terus mekanisme pengakuannya itu tentu kita harus hati-hati sekali ya. Apakah dia memang berpengalaman terhadap itu ada form-formnya semua begitu. Bahkan syarat dari pemerintah itu juga ini ya, juga ketat juga itu sebenarnya. Berarti enggak dari universitas ada yang mensyaratkan, tetapi dari pemerintah juga. Iya ada semua begitu. Ada dasarnya semua. Jadi program ini bukan tidak ada dasar hukumnya, semuanya ada dasar hukumnya gitu. Jadi tidak orang menilai misalkan ini bisa kuliah lebih cepat, tapi itu ada syarat dan ketentuan dan berlaku hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang calon-calon mahasiswa yang experience lah. Begitu. Kalau dari prodi, apalagi prodi ilmu hukum kami kan akreditasi A, Bu. Jadi memang kualitas itu juga harus dijaga, diutamakan juga, dijaga begitu. Pak, mungkin pernah Pak ada suara-suara di belakang kok udah bisa cepet gitu, ada yang berpikiran negatif gitu. Iya, itu menurut saya bagi yang tidak paham, makanya saya jelaskan ini ya, kan ada yang tidak paham dengan program RPL ini. Program RPL ini kan ada dasar hukumnya dari pemerintah dan juga tidak sembarangan mahasiswa. Oh, tiba-tiba misalkan ada mahasiswa yang baru tamat sekolah SMA fresh graduate, dia tidak punya pengalaman kerja apapun, dia mau RPL ya tidak bisa. Gitu. Jadi pengalaman kerjanya harus juga sesuai dengan bidang ilmu hukum. Jadi tidak sembarangan mahasiswa sebenarnya. Tidak ini ya, harus ada pengalaman kerjanya, atau ada dia pernah kuliah dulu putus, dia kuliah, mau kuliah lagi lanjut, maka transkripnya dulu dia pernah kuliah itu dinilai oleh asesor. Apakah bisa dikonversi atau diakui atau tidak. Begitu. Jadi memang ada suara-suara ini ya, kenapa kuliahnya tidak bisa lebih cepat gitu ya. Padahal ini sebenarnya program pemerintah, ada dasarnya semua. Iya, ada dasarnya semua, ada dasar hukumnya semua. Pemerintah sudah itu lihat aja. Ada dasar hukum RPL dan bukan Universitas Lancang Kuning saja yang mengadakan RPL ini. Tapi banyak ya, sudah berizin ini, berizin, program ini berizin. Diakui gitu. Diakui. Kita juga dalam menyelenggarakan pendidikan ini juga tidak main-main juga. Ini kan dalam mendidik anak bangsa ini tidak boleh main-main juga, Bu. Gitu. Mungkin ada yang beranggapan kalau itu cuma dua gelar gitu, berarti itu nggak benar ya Pak. Oh, nggak benar. Kita udah diakui, kita ada izin, ada dasar hukum, program pemerintahnya ada, dasarnya ada, universitas yang menyelenggarakan juga bukan hanya kita, begitu banyak universitas yang menyelenggarakan ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dengan syarat, perlu dicatat ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, pengalaman dan pernah kuliah di juga sebelumnya, ya, jurusan yang sama gitu. Misalnya mungkin nggak ada batasan kan nih Pak, misalkan udah pernah kuliah sampai semester 6 gitu, tapi udah bertahun-tahun yang lalu nih Pak, nggak fresh lagi gitu, masih bisa? Iya masih bisa kan. Nanti ada kami nanti akan minta mana KHS-nya yang lama, mana transkripnya yang lama, mata kuliah apa saja. Jadi menilai seperti ini Bu, misalnya mahasiswa tersebut sudah masuk pada mata kuliah A dan dia dapat nilai di sana, sudah ada nilainya di universitas yang lama, itu kita lihat berarti mahasiswa ini sudah pernah mengikuti mata kuliah ini dan tak perlu diulang lagi. Berarti yang belum ada, kita cek di Fakultas Hukum itu kurikulumnya, mana yang belum dia ambil, maka itu yang dia lanjutkan. Jadi yang sudah diambil, misalkan dia sudah ngambil hukum pemerintahan daerah, contoh mata kuliahnya. Di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Oh, berarti dia udah pernah ngambil, nilainya A misalkan. Itu bisa kita konversi. Nggak perlu lagi, Pak. Tak perlu lagi dia ngambil mata kuliah itu. Begitu, Bu. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada pengalaman atau dia pernah kuliah sebelumnya. Pak, mungkin ini tentang keunggulan dari RPL di hukumnya apa saja? Ya, yang pertama keunggulan RPL itu kalau
diakui ya, capaian pembelajarannya itu diakui, tentu kuliahnya bisa lebih cepat. Ya, misalnya dia orang biasa kuliah misalnya 4 tahun, dia bisa kuliah 3 tahun selesai gitu. Tapi tidak mengurangi SKS ya. SKS-nya sama saja, cuman sudah ada yang diakui mata kuliah, tidak mengurangi SKS. Jadi tentu bisa lebih cepat dia, karena ada mahasiswanya dia sudah berpengalaman Pak, dia sudah berpengalaman kerja di bidang hukum, buktinya cukup. Saya juga dulu pernah kuliah di fakultas hukum tapi tak selesai, maka saya ingin lanjutkan perkuliahan saja. Yang mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya lakukan dulu dengan pengalaman, atau misalkan dengan saya pernah kuliah sebelumnya itu, mudah-mudahan bisa diakui. Jadi dia tak perlu lama-lama lagi, karena dia sudah, mahasiswa ini sudah berpengalaman di bidang itu. Tapi sama sekali ya, ada syarat dan ketentuan yang Kembali lagi berlaku begitu. Karena ada suara-suara miring juga saya lihat ini salah sekali, suara-suara miring ini. Masih ada juga ya Pak ya? Ya, kenapa tak satu tahun, kenapa tak jual-jual lagi? Tidak, ini ada berizin semua, ada izinnya semua. Berarti bisa dikatakan kalau RPL itu menghargai pengalaman ya Pak ya? Menghargai pengalaman kerja seseorang, menghargai dia dulu pernah kuliah, kan dia tidak dikeluarkan lah dari tempat kuliah yang lama. Ya, jadi nggak salah ya Pak ya kalau ada ini, pengalaman adalah guru yang terbaik dan ini benar-benar bisa dipakai gitu. Iya. Bisa diakui. Pengalaman gitu. Yang bisa dibuktikan. Pengalaman bisa dibuktikan. Iya, pengalaman yang bisa dibuktikan. Dengan apa dibuktikannya? Ya tentu ada bukti. Kalau alat bukti kan banyak, ada bukti surat, ya, ada petunjuk, wah, begitu. Ditunjukkannya suratnya, saya berpengalaman Pak, saya experience. Kita melamar kerja aja, apakah kamu berpengalaman? Ada certificate of employment, ada kan, ada pengalaman kerjanya gitu. Jadi pengalaman yang bisa dibuktikan. Mungkin gitu. Sekarang sasaran dari ilmu hukum nih kira-kira profesi apa aja nih Pak? Kira-kira bisa diambil oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat ingin mengambil ingin mengambil kuliah di prodi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, profil lulusannya ya, yang pertama itu bisa jadi penegak hukum dia. Penegak hukum itu contoh, dia bisa jadi advokat, ya. Dia bisa. Kebetulan kami Fakultas Hukum itu juga melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Iya, PKPA yang sudah meluluskan hampir 1.600 alumni pendidikan khusus profesi advokat kami. Bisa dia menjadi, kalau penegak hukum itu juga kepolisian, bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi apa namanya itu legal drafter, dia perancang peraturan perundang-undangan. Ya banyak sih profesi-profesi yang alumni kalau kita tracer ya, profesi-profesi alumni kita ini banyak sekali. Ada yang jadi pejabat negara, dia ada yang jadi anggota DPR, legislatif jadi, masuk juga ya Pak? Legislatif, eksekutif, yudikatif, bisa. Kan sekarang kan nggak sedikit kalau legislatif itu ada juga yang sama SMA ya. Ada, karena syarat jadi anggota DPR itu kan juga ini, ya Pak, iya. RPL maka setelah jadi anggota legislatif kuliah juga dia tempat kami. Ada juga Pak? Ada. Anggota DPRD Kota Pekanbaru ada kuliah. Anggota DPRD Pelalawan ada kuliah juga di Fakultas Hukum. Pak, mungkin nanti setelah dapat ijazah nih Pak dari RPL ini bisa lanjut lagi nggak Pak ke dua magisternya? Ya tentu bisa Bu, karena kan ijazahnya diakui. Jadi nggak ada bedanya ya Pak? Tidak ada bedanya. Persis. Sama. Pak, mungkin ada yang pengen disampaikan Pak ke calon mahasiswa yang berminat untuk ikut RPL di ini? Ya, kepada calon mahasiswa yang berminat ikut RPL di Universitas Lancang Kuning, ya, yang pertama persiapkan diri, persiapkan pengalamannya dengan bukti-bukti. Kalau sudah pernah kuliah, ya persiapkan juga misalkan ada persyaratan-persyaratan KHS. Terus setelah itu rajin-rajin kuliah, rajin masuk, gitu ya, rajin masuk, rajin kuliah, ikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, serius dalam belajarnya, tugas akhirnya juga serius untuk dibuat, gitu ya, semoga cepat selesai lah, gitu. Pak, mungkin tambahan lagi nih Pak, misalkan ada calon mahasiswa yang
Kira-kira kuliahnya bisa hibrid nggak? Gitu. Apakah bisa Ya kami di Fakultas Hukum kuliah offline. offline Ya, gitu tatap harus ke muka. kampus ya? Ya, tatap muka jadi offline dan juga ada online-nya. Nanti tergantung inilah, ada dosennya nanti. Begitu. Jadi pada prinsipnya awalnya adalah offline, ya, tidak tapi tidak full juga, tidak full offline. Nanti ada juga online-nya. Mungkin kalau saya presentasikan ya bisa 70-30 lah. 70 70-nya offline, offline, 30%-nya online. online. Online ini kan sekarang juga ada ininya, ada sistemnya. Betul Universitas Rancang Kuning bagus juga sistemnya dalam menjalankan perkuliahan online. Ya. Pak mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nggak Pak? Mungkin belum sempat saya tanyakan dari program kita di Info. Ya, segera daftar ke Fakultas Hukum Ya. Rancang Kuning yang kami prodi ilmu hukum yang terakreditasi A. Kalau tenaga pengajar di Fakultas Hukum itu banyak sekali yang berpengalaman, experience ya, senior-senior, baik senior di bidang advokat, senior di bidang hukum yang lain ya, sangat inilah tenaga pengajar yang profesional. Akreditasi Fakultas Hukum itu A, gitu ya. Terus perkuliahan juga ya pokoknya menjaga mutu lah. Fakultas Hukum itu cukup menjaga mutu lah. Sarana kualitas, ya, Pak. sarana dan prasarananya bagus, ada ruangan sidang, ada lembaga bantuan hukum yang cukup baik juga. Terus ada dosen-dosennya juga ya bagus-bagus secara keilmuan gitu. Jadi, tidak rugilah masuk ke Fakultas Hukum Rancang Kuning itu. Mungkin informasi lebih lanjutnya nih Pak, kira-kira cek kemana nih Pak? Cari tahu kuliah RPL. Ke website Universitas Rancang Kuning, buka jalur RPL. Oke, jangan lupa di unilag.ac.id. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Cukup. Oke, demikian perbincangan kita dengan Pak Robert Libra tentang RPL. Mungkin nanti buat Sobat Unilag yang pengen nanya-nanya lagi, bisa cek di Instagram kita Unilag Official, info unilag.official, dan juga jangan lupa tonton di YouTube kita Universitas Rancang Kuning. Sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa kuliah di Unilag, kampusnya orang sukses.